Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bahayanya self diagnosis. Masih seputar tentang penyakit asam lambung. Nah, apa sih bahayanya self diagnosis atau mendiagnosa sendiri atas apa yang sedang kita alami atau penyakit yang sedang kita alami? Nah, jadi dulu ketika saya pertama kali terserang penyakit asam lambung itu di sore hari. Mungkin sekitar setengah 6 atau jam 6, dan itu mungkin maghrib ya. Itu di lampu merah. Nah, singkat cerita, ketika saya sudah sampai kos itu di malam hari, saya mencoba untuk tidur dengan harapan kondisi saya akan pulih ketika pagi hari. Nah, namun ketika saya mencoba tidur, rasanya itu tidak nyaman ya. Istilahnya tidur ayam lah gitu. Sampai akhirnya ketika dini hari saya terbangun dan tiba-tiba terpikirkan untuk mencari tahu melalui internet apa sih yang sedang saya alami gitu. Celakanya yang saya baca dan informasi yang saya peroleh, saya itu menderita jantung koroner atau penyakit jantung berdasarkan gejala awal yang saya alami. Nah, singkat cerita, itu sungguh-sungguh memperparah keadaan karena jantung saya berdegup semakin kencang, kemudian saya sesak nafas. Nah, orang-orang mungkin menyebut itu serangan panic attack, dan mungkin ya selama hidup saya itu adalah serangan panic attack untuk pertama kali. Nah, waktu subuh kebetulan saya mempunyai sahabat yang ketika saya hubungi langsung merespon. Jadi saya langsung berinisiatif untuk meminta diantarkan ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Elizabeth di Semarang. Subuh-subuh teman saya menjemput saya ke kos, kemudian mengantarkan ke rumah sakit. Di IGD langsung ditangani oleh dokter jaga. Nah, di IGD pun dokter jaga memberikan diagnosa awal kalau saya ada gejala gangguan jantung. Nah, dokter jaga pun meminta saya untuk dirawat karena akan dilakukan observasi lebih lanjut. Ketika saya telah dirawat di rumah sakit, saya ditawari untuk memilih dokter spesialis jantung. Dan alhamdulillah saya mendapatkan dokter spesialis jantung muslimah, ibu-ibu yang baik hati. Jadi saya nyaman dengan beliau, kemudian banyak diskusi juga dengan beliau, sampai pada akhirnya saya ditangani dengan baik ya di situ. Mulai dari pemasangan EKG kalau tidak salah namanya, yang kabel dipasang di dada dan bagian perut, kemudian beberapa treatment lah ya dari dokter spesialis jantung. Intinya jantung tidak bermasalah dan perlu dilakukan satu kali pengecekan, yaitu pengecekan katup jantung. Tapi beliau dokter spesialis jantung itu menyarankan untuk tidak usah, karena kemungkinan katup jantung bermasalah itu sangat kecil. Itu. Jadi ketika itu saya dan keluarga memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Walaupun kondisinya waktu itu belum sembuh ya, badan masih lemas, kemudian nafas juga masih sesak, dan beberapa gejala lain.
Nah, sampai di situ membuat saya semakin bingung karena dokter spesialis jantung menyatakan aman, kemudian apa ini penyakit yang saya derita? Kan kita semakin bingung kan, karena gejala awal penyakit jantung ternyata clear. Kemudian menurut dokter umum pun, dokter jaga pas awal masuk di IGD menyatakan tidak ada penyakit lain kecuali gejala penyakit jantung. Singkat cerita, saya pulang ke rumah, yaitu di Pemalang, dan dirawat di rumah. Jadi selain di rumah sakit, saya juga pergi ke beberapa paramedis lain, dan hasilnya tetap sama. Kondisi saya tetap sama, tidak ada keterangan suatu penyakit, karena memang tidak bermasalah gitu. Cek darah pun di rumah sakit tidak menunjukkan penyakit yang serius atau penyakit lain gitu. Nah, self diagnosis yang awalnya saya lakukan, kemudian saya teruskan, yaitu mencari sumber informasi di internet. Nah, ketemulah waktu itu di Kaskus. Kebetulan saya kaskuser, dan di Kaskus kebetulan ada forum yang membahas tentang gejala yang saya alami. Nah, di situ ternyata ada keterangan yaitu penyakit asam lambung, GERD, dan MAH jadi satu. Intinya penyakit pencernaan ada di dalam pembahasan forum itu. Nah, akhirnya saya semakin yakin kalau saya tidak menderita penyakit jantung, melainkan penyakit lambung, pencernaan itu. Hal itu diperkuat dari obat yang diberikan oleh para medis waktu itu. Kalau tidak salah, saya pergi ke perawat atau apa gitu. Saya diberikan obat lambung, obat MAH kalau tidak salah. Dan itu ternyata cukup efektif untuk mengurangi begah yang saya rasakan gitu. Jadi dari situ saya semakin yakin, oh ini ternyata penyakit lambung. Mungkin teman-teman ada pertanyaan ya, kok dokter sampai tidak tahu kalau itu adalah penyakit asam lambung, GERD atau sejenisnya. Nah, teman-teman perlu ketahui di tahun 2015 masih sangat jarang ya ditemukan penyakit asam lambung, GERD atau sejenisnya. Jadi baru-baru ini mungkin teman-teman yang menyimak video ini atau mencari-cari informasi di internet akan lebih mudah untuk mencari informasi seputar asam lambung daripada di tahun-tahun itu. Jadi medis pun sampai saat ini berkembang ya dibandingkan dengan dulu gitu. Jadi meskipun self diagnosis itu bahaya, tapi pada saat itu cukup membawa berkah atau cukup membawa hikmah bagi saya, karena pada akhirnya saya mengetahui kalau saya ternyata menderita penyakit asam lambung yang pada awalnya oleh dokter umum atau dokter jaga didiagnosa menderita gangguan jantung seperti itu. Nah, tapi pesan saya adalah walau bagaimanapun self diagnosis sangat tidak dianjurkan. Kalau teman-teman menderita suatu gejala penyakit, lebih baik ke dokter atau ke paramedis supaya ditangani dengan cepat dan tepat. Kemudian penyembuhannya juga segera dilakukan. Seperti itu. Self diagnosis tidak hanya ini ya, dilarang di dalam gejala penyakit asam lambung, tapi penyakit apapun seperti itu. Alhamdulillah saya sendiri memiliki banyak teman para medis,
baik dokter, perawat, bidan, apoteker, dan segala macam. Jadi kalau saya sakit selama ini, saya juga sering berkonsultasi dengan teman-teman saya seperti itu. Walaupun pada akhirnya saya juga sembuh mungkin berkat wasilah dari obat-obatan herbal atau obat-obatan tradisional seperti itu. Baik, cukup sekian video kali ini. Di video selanjutnya saya juga akan bercerita banyak hal mengenai penyakit asam lambung yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.